Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang Nuim? Ini di sini kabar duka, pagi-pagi sudah ada gempa ini di Pulau Nias ya, Sumatera Selatan 6,9 sampai ke Padang, Pekanbaru, Riau, Pariaman, Payakumbuh berguncang itu hampir 6,9 magnitude. Subhanallah. Luar biasa. Karena 6,9 itu kuat sekali. Kuat terasa. Kalau terjadi di dekat daerah-daerah permukiman bisa menimbulkan macam-macam musibah, terutama terhadap penduduknya. Tapi begitulah hidup ini, kalau tidak mati karena bencana alam, mati karena peperangan, kalau tidak karena peperangan, mati karena pandemi, kalau tidak karena pandemi ya ajal sudah sampai ya. Memang ini ribuan orang di Ukraina dan Rusia juga menjadi masalah. Hari ini katanya mereka akan melakukan perundingan lagi yang keempat ya. Nampaknya akan terjadi sebuah kesepakatan. Sudah mulai ada tanda-tanda ini. Pergerakan ini mempengaruhi seluruh dunia, Bang Nuim. Ini apa yang Bang Nuim lihat dari Ukraina ini yang memang banyak sumber daya alamnya dan juga banyak laboratorium Amerika di sana, dan Rusia nampaknya uring-uringan dengan perkembangan terakhir ini. Bagaimana Bang Nuim melihat perkembangan terakhir ini di Ukraina Rusia sekarang ini, Bang Nuim? Banyak yang menilai bahwa masalah ini adalah karena apa yang disebutkan sekarang ini Putinisasi. Jadi perkataan Vladimir Putin menjadi Putinisasi. Ini suatu ideologi baru di kalangan orang-orang Rusia, terutama Putin. Putin ini didukung oleh banyak oligarki, banyak orang-orang kaya yang mendukung. Tetapi dengan adanya tindakan Putin memerintahkan bala tentaranya, termasuk mereka yang ikut dalam wajib militer, jadi bukanlah dikatakan tentara yang betul-betul profesional, banyak di antara oligarki ini yang menderita. Kita sebut saja Roman Abramovich yang memiliki tim sepak bola terkemuka di Inggris, Chelsea. Dia terpaksa melepaskan kepemilikannya itu, dan mereka tidak senang. Mereka ini orang-orang kaya, mereka ini punya perahu-perahu atau yacht yang harganya ratusan juta dolar, dan ini bisa disita, bisa diborgol dan lain-lain. Jadi mereka tidak senang. Bahkan ada suatu perhitungan seperti yang kita katakan beberapa waktu yang lalu berhasil. Barangkali cara penyelesaian ini bagi mereka adalah bagaimana menyingkirkan Putin, sehingga ada seorang Rusia yang hidup dalam perantauan. Sekarang di Indonesia istilahnya bukan perantauan tapi diaspora. Mengambil istilah Yahudi ya, diaspora. Jadi dia hidup di perantauan di Amerika dan dia seorang jutawan. Dia bersedia memberikan hadiah $1 juta kepada seseorang yang bisa dikatakannya mengamankan Putin. Dia tidak mengatakan menewaskan Putin, tapi mengamankan. Jadi masalahnya di sini adalah Putin. Dan ada juga pandangan yang mengatakan, ya kita sudah mengatakan barangkali satu-satunya cara Putin ini harus dihabisi supaya barangkali akal yang lebih sehat, akal yang lebih memikirkan keadaan dunia bisa berperan. Ini yang penting barangkali untuk dipertimbangkan. Sehingga seorang mantan kepala intelijen Inggris mengatakan, ya mudah-mudahan ada kemungkinan bahwa staf umum Angkatan Bersenjata Rusia melihat bahwa apa yang diperintahkan oleh Putin ini bukan saja tidak manusiawi, tetapi nanti bisa bahkan ibarat beberapa senjata makan tuan. Sehingga mereka mungkin akan mengamankan, melakukan kudeta atau menyingkirkan atau menewaskan Putin. Tapi banyak yang mengatakan ini agak mustahil terjadi. Karena Putin sudah punya pengaruh yang sangat luar biasa di Rusia, terutamanya karena dia memberikan harapan kepada orang-orang Rusia untuk mengembalikan harga diri mereka yang pernah kehilangan muka ketika di zaman sebelumnya mereka terpaksa bubar, merontokkan, meruntuhkan tembok Berlin, Uni Soviet terpecah menjadi berbagai macam negara termasuk Ukraina di dalamnya. Jadi keadaan ini masih sangat goncang, dan dengan adanya embargo yang dilakukan oleh Barat yang tidak mampu untuk turun tangan secara militer, maka sekarang ini bahkan di Australia terjadi suatu penderitaan dalam artian bahwa biaya untuk membeli bensin, beli bahan bakar
bensin itu sangat mahal, melebihi $2. Padahal saya masih ingat beberapa waktu yang lalu masih 70 sekian sen. Sekarang sudah sampai lebih dari $2. Sudah 3 kali naik. Mungkin juga ada hikmahnya bagi sebuah negara seperti Iran yang selama ini diboykot, karena Iran yang selama ini sebenarnya punya kemampuan untuk menghasilkan sampai 4 juta barrel sehari, tetapi karena embargo Amerika membatasinya dengan 2 juta barrel, mungkin Iran akan diminta untuk meningkatkan produksi minyaknya untuk membantu mengisi kelangkaan di pasar bensin di pasar BBM sekarang ini. Iya, sementara Saudi masih susah angkat telepon dari Biden nampaknya urusan yang satu ini. Dia sibuk barangkali angkat telepon dari Luhut Binsar Panjaitan. Oh, sibuk. Tapi entah ya Luhut Binsar atau siapa ya, melihat fenomena Putin juga Erdogan yang nampaknya beliau kan sudah melampaui batas dari konstitusi awal, tapi mereka bisa berkelit untuk memperpanjang jabatan. Nampaknya ada juga akal di sini sedang berjalan ini, atau tes water teman macam mana ini perpanjangan berlipat kali penguasaan negeri ini. Bagaimana Bang Nuim lihat terhadap perpanjangan 3 periode atau apalah namanya gitu? Ya, semuanya ini menguntungkan citra Jokowi, karena dia mulanya mengatakan jangan macam-macam, jangan menampar saya, jangan bikin malu, jangan ambil muka dan lain sebagainya. Tetapi pada saat lain dia mengatakan, ya saya patuh dong pada konstitusi. Saya patuh kepada kehendak partai-partai politik yang dianggapnya sebagai kehendak rakyat. Karena kan ada survei-survei yang oleh sementara kalangan dikatakan surveinya ini barangkali tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, alias survei bodoh, yang mengatakan 70%, 80% rakyat begitu puas dengan pemerintahan Jokowi. Jadi kalau kata orang Inggris, if you on to a good thing, ya kalau kita ketekanannya itu bagus, ya diteruskan saja. Kalau nggak rusak, kenapa mesti diganti begitu kira-kira. Jadi dia tetap menang dalam hal ini, walaupun pada awalnya dia begitu membuat banyak orang merasa gembira, wah ini luar biasa Jokowi. Betul-betul patuh seperti pernah saya tulis di sebuah media di Indonesia tentang Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Ya, betul. Ketika waktu itu dia bisa bahkan menyatakan dirinya sebagai raja dan berkuasa seumur hidup, dia nggak mau. 2 periode dia tinggalkan. Dia kan tidak, nanti kasih contoh yang tidak baik kepada presiden-presiden di masa mendatang, yaitu George Washington ya. Tapi dia memang seorang pejuang yang ikut memimpin perjuangan Amerika untuk meraih kemerdekaan dari Inggris pada waktu itu. Nah, sekarang Jokowi mengatakan, oh saya tidak mau. Tapi kalau dipaksa, gimana ini konstitusi mengharuskan. Jadi saya ini sebagai seorang abdi hukum, saya abdi konstitusi. Jadi bukan saya yang menggagahi konstitusi. Nah inilah masalahnya ketika tidak ada yang disebutkan oposisi yang bertaring dan berdiri dengan jumlah yang cukup, sehingga bisa saja DPR, MPR, dan walaupun DPD nampaknya masih belum mau ikut serta, maka mereka bisa memberikan kesan kepada rakyat ini sebenarnya yang menghendakkan ini bukan Pak Jokowi, tapi rakyat melalui para wakilnya yang menghendaki agar 3 periode atau diperpanjang jabatan dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh orang seperti Vladimir Putin. Vladimir Putin juga mampu dia main. Dia pernah menjadi wakil presiden, calon. Betul. Karena tidak boleh lagi. Dia menjadi wakil presiden, kemudian bisa diutak-atik di sana kemari, dia jadi presiden, sekarang dia bisa menjadi presiden seumur hidup. Jadi ada juga pelajaran mengenai taktik memperpanjang masa jabatan yang bisa ditiru dari Vladimir Putin. Iya, tapi alih-alih dengan cara apa sekarang ini Pak Presiden sedang camping, Bang Nuim, lagi di ibu kota negara Nusantara. Tapi uniknya 2 kilogram tanah dan setangkap air dibawa bersama 30-an gubernur ke sana. Yang uniknya Bang apa nih, Pak Anies nih bawa dari mana itu? Dari tempat yang memang dulu menjadi sengketa tanah itu dengan Ahok gitu. Apa yang Pak Nuim lihat dari sebuah ritual macam gini, Pak Nuim? Ya ini kan simbolisme. Orang kita kan suka simbolisme. Jadi segalanya itu diberikan simbol. Sampai-sampai simbol
halal saja pun bisa diutak di mana-mana itu hanya halal itu sudah halam, alif lam sudah di mana-mana itu yang menjadi simbol halal, nggak ada diubah-ubah. Australia di mana-mana saya lihat circle tulisan, tapi itu tulisan kadrun, tulisan Arab halam, alif lam. Itu pun mau diutak-atik. Jadi ini simbol. Cuman mudah-mudahan tanah yang dibawa itu tidak bermasalah, karena di Melbourne sekarang ini pembangunan terowongan yang sangat luar biasa, harganya nilainya miliaran dolar, sempat tersendat. Ketika waktu itu tanah yang digali itu ternyata bermasalah, ada racunnya dan lain sebagainya. Sehingga kemana ini mau dibuang ini tanah? Jadi jangan-jangan nanti tanah yang dibawa oleh ke-34 gubernur yang diundang untuk berkemah, tapi cuma 5 yang mau tidur dalam kemah. Dan selebihnya lebih memilih tidur barangkali di hotel. Ini nanti barangkali bisa memindahkan, siapa tahu ya, tanahnya itu memindahkan. Seperti dikatakan Khofifah Indar Parawansa, dia bawa air dari berapa tempat? 7 tempat air. Mudah-mudahan air ini tidak mengandung sesuatu bibit yang bisa nanti memindahkan masalah dari Jawa Timur sampai ke IKN nanti. Pak Anies bawa dari kampung akuarium katanya. Ya ini simbol-simbol semua ya. Tanah itu merupakan simbol yang sangat berharga. Tapi mudah-mudahan tanahnya memang sudah dipastikan, terutama oleh Departemen Kesehatan, ini tanah tidak akan membawa masalah. Cuma bisa saja, seperti yang saya katakan tadi, di sini pembangunan terowongan yang harganya miliaran dolar di Melbourne ini sempat tersendat berapa lama karena ternyata tanahnya itu ada racunnya. Jadi bagaimana ini tanah ini mau dibuang kemana? Jadi sama seperti air yang ada di Fukushima di Jepang itu, ini mau dibuang kemana ini air ini, karena dia sudah punya radiasi dan lain sebagainya. Jadi tidak selamanya air itu kita anggap adalah aman, karena banyak penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, sekarang ini di Australia ini sesuatu yang tidak masuk akal. Terjadi apa yang disebutkan sebagai Japanese encephalitis. Ini radang Jepang yang disebarkan oleh nyamuk. Jadi musim belakangan ini banyak hujan dan lain sebagainya, nyamuk betul-betul mengganas dan sudah ada yang meninggal karena penyakit Japanese encephalitis ini. Ini seperti meningitis, ini menyerang otak manusia, ini berbahaya sekali. Jadi air ini memang betul memberikan kehidupan, tetapi juga bisa membawa malapetaka. Ya memang luar biasa ini urusan air nih. Tapi juga urusan minyak juga menjadi masalah di negeri ini. Di Konglo ini para pemilik minyak. Tapi saya yang mau saya tanyakan Bang Nuim bukan urusan minyak goreng. Ini Bang Nuim ada kirim ke sosmed ini masalah minyak kelapa Bang Nuim. Mungkin pendengar harus tahu juga ini manfaat dari minyak kelapa gitu. Silakan Bang Nuim. Ya. Ini minyak kelapa ini pernah diisukan, pernah difitnah. Dan waktu itu banyak yang tidak percaya. Kabarnya fitnah ini dilakukan oleh Amerika yang mengatakan minyak kelapa ini berbahaya. Karena mereka ingin memajukan minyak buatan mereka yang memang minyak nabati. Minyak kelapa memang bermasalah apabila dia menjadi minyak yang digunakan, minyak jelantah yang digunakan berulang-ulang, dia bisa berbahaya. Oleh sebab itu kadang-kadang ada caranya, kata orang, bahwa minyak jelantah itu bisa dimurnikan kembali dengan menggoreng kentang. Itu nanti bisa memurnikan. Wallahu a'lam. Tapi minyak kelapa ini sebenarnya adalah minyak yang dahulu waktu saya kecil ya tidak ada minyak lain kecuali minyak kelapa. Nah sekarang ada, bukan sekarang ini sebenarnya, kira-kira katakanlah 10 tahun yang lalu itu di Indonesia ramai orang membicarakan tentang suatu jenis minyak kelapa yang dianggap sangat berkhasiat. Tapi tidak banyak yang yakin karena adanya propaganda hoax, propaganda fitnah sebelumnya, kabarnya oleh Amerika yang mengatakan minyak kelapa ini berbahaya. Nah sekarang dikatakan minyak kelapa ini justru dapat mencegah, paling tidak memperlambat terjadinya Alzheimer, kepikunan. Bisa mencegah kepikunan di kalangan orang-orang yang menggunakannya. Jadi dengan menggunakan minyak kelapa sekaligus ini adalah minyak yang berkhasiat.
Karena ini adalah minyak nabati juga. Kan bagi orang kita, orang Indonesia, orang Melayu, kelapa itu adalah satu-satunya pohon yang semua yang ada pada pohon itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Betul. Sampai-sampai ke batangnya bisa dijadikan jembatan, daunnya bisa dibikin ketupat, kemudian giginya untuk menyapu, kemudian buahnya dan seterusnya. Nah, belakangan ini ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa minyak kelapa ini baik untuk mencegah terjadinya Alzheimer. Ini penyakit yang sangat ditakuti. Bisa dibayangkan, manusia yang kita sudah hidup dengannya misalnya puluhan tahun, tahu-tahu dia bangun, dia tidak ingat lagi kita siapa. Dia melihat muka kita, dia tidak tahu kita siapa. Ya, ini sesuatu yang sangat berkembang pesat ini. Makanya ada doa kita, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Kalau kami lupa, inna sina aw akhtana. Jadi barangkali sina ini termasuk sina ini lupa ini dan juga membuat kesalahan. Jadi minyak kelapa ini katanya bisa mencegah terjadinya Alzheimer. Nah, kemudian saya meneruskan kepada keponakan dan lain sebagainya di Indonesia. Aneh bin ajaib, saya hampir tidak masuk akal ketika mereka mengatakan minyak kelapa itu apa. Saya bilang nggak tahu minyak kelapa itu apa yang dimaksud dengan minyak kelapa. Jadi mereka sudah hidup di zaman lain. Hampir tidak ada minyak kelapa. Padahal Pogisan itu di Amerika ada seseorang yang menjadi jutawan ketika dia melihat bahwa apa yang disebutkan sebagai minuman olahraga seperti Powerade dan lain sebagainya yang diperjualbelikan di Amerika dan dipropagandakan ini adalah minuman yang bagus bagi orang yang berolahraga karena bisa membantu mengatasi dehidrasi dan lain sebagainya. Itu penuh dengan gula dan penuh dengan macam-macam ramuan lain yang tidak menyehatkan. Maka dia mendatangkan air kelapa dari Brazil dan sekarang dia menjadi jutawan di Amerika menjual air kelapa sebagai minuman asli, minuman alamiah yang sangat berkhasiat untuk tubuh manusia. Ya, luar biasa. Memang kalau kita minum makan memang yang perlu kita ingat ini halalan thayyiban, apalagi 19. Bukan halal saja. Tapi mesti juga thayyiban. Ini seperti orang-orang mulai mengatakan, ini bagaimana nih kalau minyak kelapa ini, minyak goreng ini langka di Indonesia, padahal katanya di Kalimantan itu begitu banyak perkebunan kelapa sawit, di Sumatera begitu banyak perkebunan kelapa sawit, dan kelapa sawit ini sekarang sawitnya dibikin sebagai antara lain untuk minyak goreng dan lain sebagainya. Bagaimana di Indonesia kok bisa langka? Nah, ini dia yang kata pepatah orang tua-tua kita, tikus mati di lumbung padi. Ini tidak mungkin kejadian gitu ya. Karena ditemukan katanya di Medan, dipergoki di sebuah gudang minyak kelapa dalam jumlah yang banyak, tapi kabarnya itu milik orang penting atau bagaimana. Ada yang bilang milik 9 naga, ada yang bilang milik ini, itu kita nggak tahu. Jadi ya tidak ada kelanjutannya. Tapi ya itulah celakanya, bagaimana minyak goreng bisa sampai langka di Indonesia. Tapi seperti saya katakan kemarin sama saudara Angga, kita lihat juga bahwa ini ada positifnya. Artinya anak-anak kita yang sekolah itu yang selama ini dikhawatirkan karena mereka kalau keluar main-main suka membeli jajanan yang digoreng dengan minyak jelantah yang dipakai berkali-kali sehingga tidak lagi sehat. Nah, sekarang ini mungkin mereka akan hanya membeli makanan-makanan hasil kukusan atau rebusan, bukan gorengan. Masya Allah, mudah-mudahan ya, jangan-jangan minyaknya yang terlalu lama lagi dinikmati. Tapi tadi Bang Nuim sebut masalah lambang halal ya. Saya tahu kan kita selalu bilang ada circle kan. Orang-orang Yahudi ini luar biasa pula masalah halalan thayyiban. Bisa diingatkan pendengar Bang Nuim, bukan hanya urusan lambang yang sekarang menjadi pro dan kontra karena terlalu Nusantara minded gitu, tapi di lain itu sendiri circle yang sudah mendunia ini dan juga Yahudi yang sangat perhatian terhadap makanannya. Apakah ini bisa merubah seorang karakter umat dan bisakah merusak umat pula ketika kita tidak dapatkan makanan halalan thayyiban itu, Bang Nuim? Ya tentu, tapi kan seperti banyak dikatakan oleh para ahli, Islam ini agama yang sangat rasional. Dalam artian, makanan ini halal dan bagus. Makanlah yang halal dan bagus. Halalan thayyiban. Makanan ini haram, tidak bagus, dihindari. Tetapi ada kalanya ketika seseorang itu misalnya kelaparan atau sakit atau apa dan tidak ada makanan lain kecuali ada makanan yang haram, maka dia diperbolehkan
saking tingginya nilai kesehatan dan nyawa manusia itu di mata Islam, dia diperbolehkan pada waktu itu untuk memakan yang tidak halal dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai soal halalan thayyiban, kita tentunya contoh yang paling nyata di depan kita adalah Mahathir Mohamad. Yang pada usia lebih 90 tahun terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia, walaupun sekarang tidak lagi. Nah, waktu itu menggemparkan sekali. Lalu dia ditanya oleh wartawan luar negeri, bagaimana saudara bisa begini sehat walafiat pada usia yang begitu lanjut dan sebagainya. Nah, dia mengatakan, ibu saya itu menasehatkan, beri petuah kepada saya, makan harus dengan batas-batas tertentu. Jadi sesuai dengan dikatakan oleh Rasulullah SAW, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Nah, ini nasihat yang diberikannya, karena banyak penyakit itu sumbernya dari perut. Jadi makanan halal dan thayyiban ini penting sekali, karena ini juga menghilangkan kewaswasan kita ketika kita melihat lambang-lambang halal dalam bundaran, yaitu tulisan halam alif lam. Ini penting. Maksudnya ini kan sudah mancanegara, umum di seluruh dunia gitu. Tidak perlu lagi barangkali diubah-ubah sehingga orang yang datang, orang Muslim dari Ukraina yang misalnya ke Indonesia pun ketika dia melihat tulisan halal itu dia sudah tidak ragu lagi. Oh, ini sama di mana-mana pun. Jadi ini kan sudah mendunia. Kenapa tidak dipertahankan terus? Itu saja yang kita inginkan. Kalau tidak rusak, kenapa diperbaiki? Ya, itu dia. Ya, kita lihat saja. Memang ini negeri kita ini sedang sedang genit kadang-kadang terhadap fenomena beda-beda. Macam kata bukunya itu negeri yang sedang terbelah. Mudah-mudahan bersatu lagi, Bang Nuim. Nah, pentingnya persatuan umat ini, apa yang Bang Nuim bisa nasihati, ya apalagi menjelang Ramadan di bulan Sya'ban ini, sebagai penutup bincang kita pagi ini, Bang Nuim. Silakan, Bang Nuim. Ya, itu kan penting sekali persatuan, karena selalu diingatkan bahwa Al-Mumtahanah ayat-ayat 7 dan 8 itu memberikan gambaran yang jelas bagaimana sebuah masyarakat yang ideal menurut pandangan Al-Mumtahanah, ya 60, 7 dan 8. Nah, ini cobalah perhatikan, bukalah, lihatlah, baca, renungkan. Jadi ini bukan hanya untuk satu bagian saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya ada yang dikatakan ketika puasa, ya ayyuhalladzina amanu, kamu mesti puasa. Ini lain lagi. Tapi kalau untuk soal duniawi dan lain sebagainya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ditujukan kepada manusia, bukan hanya kepada satu golongan. Jadi untuk semua ini adalah hidup yang berdampingan secara damai. Ini yang paling penting. Ini yang sangat-sangat luar biasa, karena memang la ikraha fid din itu sangat tegas. Itu untuk menjaga persatuan. Kalau mau, tidak mau, tidak apa-apa. Tapi segalanya harus dilakukan dengan keikhlasan penuh. Oleh sebab itu kita selalu diajarkan, penting sekali ayatnya yang pendek sekali, ya, bahwa kita seperti katakan Imam Syafi'i, barangkali yang dua ini saja, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan, berwasiat satu sama lain mengenai kebenaran dan mengenai sabar. Kalau ini saja, ini katanya intisari. Jadi kita selalu mengatakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita mewasiatkan, saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Ini yang penting. Bayangkan kebenaran dan kesabaran. Rasulullah mengatakan bahwa jihad, sebesar-besar jihad itu selain jihad pada diri sendiri, yaitu puasa dan menahan diri dan sebagainya, jihad adalah mengatakan yang sebenarnya di depan seorang penguasa yang zalim. Jadi kebenaran itu sangat-sangat penting di dalam Islam. Bahwa ada yang mau memeluk agama Islam, oke. Ada yang tidak mau, juga oke. Tidak ada masalah. Jangan dimasalahkan. Kamu mau. Kalau tidak mau, tidak menjadi persoalan. Atau dikatakan Muhammad Asad, qaulan sadidan, itu dikatakan kamu katakan sampai kebenaran itu muncul, sampai yang benar itu muncul. Itu yang penting. Yang benar itulah, itu yang paling penting.
Jadi jangan diputar balik, jangan hoax, jangan ini. Itulah yang disampaikan oleh agama kita. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim bincangnya pagi ini. Semoga selalu sehat dan hidup selalu bermanfaat untuk orang banyak. Nih Jumat khutbah di mana nanti Bang Nuim? Di Melbourne? Enggak, ini masih. Mulai lagi insya Allah bulan depan. Oh bulan depan, masih COVID di sana ya? Mulai Ramadan. Ya. Ramadan. Oke, terima kasih. Karena begini. Ya gimana? Baru saja diresmikan. Masjid yang namanya Melbourne Grand Mosque. Masjid Agung Melbourne. Letaknya di Tarnit, di sebelah barat. Itu luar biasa. Diberitakan yang nilainya mungkin $8 juta lebih dan sebagainya. Dan tidak ada masalah di sini. Bangun. Jalan aja. Siapa yang buat Bang Nuim? Ada. Ya, mereka itu kan banyak umat komunitas macam-macam. Ada yang ya tentu dari Turki. Dari Arab Saudi, dari Timur Tengah, dari macam Bangladesh, India, Pakistan. Di dekat tempat saya ini ada masjid yang besarnya luar biasa. Itu kebanyakan orangnya di situ orang India, bukan hanya dari Bangladesh, Pakistan dan India, tapi juga dari Fiji misalnya dan lain sebagainya. Jadi banyak, dan yang baru diresmikan hari Jumat yang lalu adalah MGM. Bukan Metro Golden Mayer film, tapi Melbourne Grand Mosque. Masya Allah. Nilainya kira-kira $8 juta dolar. Luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa jalan-jalan lah kita ke sana. Pendengar ini kan biar tambah wawasannya. Jangan lupa kalau mengunjungi kota yang terbaik di antara di dunia itu pergi ke MGM ini, Melbourne Grand Mosque gitu. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Semoga dakwah selalu berkembang di sana dan dimanapun. Insya Allah. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.